agak speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SB. Why not seperti itu? Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabatku, sahabat Ujah Channel dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Jumat siang, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 11 Desember kemarin pada acara tasyakuran pernikahan Kaisang dan juga Erina dihadiri Presiden RI ke-6 Pak SBY ya. Pak SBY hadir bersama keluarga AHY dan juga Ibas beserta istrinya. Tentunya ini adalah sesuatu yang perlu kita contoh, perlu kita jadikan teladan, bahwa Pak SBY dan keluarga menyampingkan atau membuang jauh-jauh ketika itu porsi atau ranahnya ranah pribadi dan bukan di wilayah politik. Pak SBY dan keluarga menyadari betul bahwa undangan pernikahan adalah sebuah permasalahan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan rivalitas di dunia perpolitikan. Ini yang perlu kita contoh, kita jadikan teladan, dan juga tentunya sangat menyehatkan bagi buat buat suasana di dunia perpolitikan di Indonesia. Harusnya memang seperti yang dicontohkan oleh Pak SBY dan keluarga. Betapa kita tahu, sahabat-sahabat Ujah Channel, kita tahu bagaimana beberapa bulan yang lalu sindiran-sindiran dari AHY ketika berpidato di depan kader-kader Demokrat yang menyatakan pada saat itu Pak Jokowi hanya tinggal gunting pita, yang meletakkan pondasi dan bangunan hingga 70 sampai 90% adalah Pak SBY dan Pak Jokowi tinggal melanjutkan yang 10%. Selanjutnya dilakukan gunting pita untuk peresmian. Kemudian banyak reaksi dari politikus-politikus PDIP dan juga dibalas lagi oleh politikus dari Partai Demokrat, saling membalas argumen seperti itu. Belum lagi sindiran-sindiran yang lain bahwa rakyat Indonesia menurut apa yang dikatakan AHY hanya butuh makan, tidak butuh pembangunan, tidak butuh jalan tol. Kan seperti itu ya di pidatonya. Itu pidato-pidato politik. Kemudian di tanggal 15 September yang lalu judulnya di media-media itu Pak SBY turun gunung. Pak SBY pun juga memberikan kritikan atau
statement yang sangat pedas bahwa di tahun 2024 nanti Pilpres ini akan terjadi kecurangan dan hanya calon presiden yang diinginkan saja yang akan maju sebagai kontestannya. Nah, tentunya banyak orang yang merasa bahwa apa yang disampaikan Pak SBY ini cukup untuk membuat telinga kita jadi panas ya. Tetapi di luar itu, ketika keluarga Pak SBY mendapat undangan dari Pak Jokowi untuk menghadiri pernikahan putranya Kaisang, kemudian dengan lapang dada membuang semua apa yang dinamakan manuver-manuver politik, dibuang semua, ditaruh di rumah mungkin ya, sehingga mereka berlapang dada bisa hadir bersilaturahmi, melupakan semua rivalitas ya. Kita perlu acungi jempol dan kita perlu bangga melihat pemimpin-pemimpin seperti itu, karena sangat jarang sekali, bahkan ada itu yang diundang juga sama Pak Jokowi dengan alasan macam-macam, alasan yang repot dan segala macam, ada undangan, kemudian mereka nyinyir di media sosial. Ini namanya pengecut. Kalau Pak SBY dan keluarga, inilah yang saya sebut adalah kesatria-kesatria dari Cikeas. Memang yang seharusnya seperti itu. Kesatria itu bisa memilah dan memilih mana jalur politik, mana yang jalur pribadi. Hubungan antara sesama putra bangsa atau anak bangsa. Seperti itu. Jadi dibuang jauh-jauh masalah perpolitikan ketika menyangkut hal-hal yang pribadi. Seperti itu. Oke, teman-teman, sahabat Uja Channel, mohon dibantu saya untuk like dan subscribe-nya. Apa yang dicontohkan Pak SBY dan keluarga perlu kita contoh untuk membuat suhu atau suasana perpolitikan di Indonesia ini bisa berkompetisi secara sehat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.